Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Tiang Mistik, tempat di mana kisah-kisah misteri dan horor dari pelosok Nusantara akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Kali ini aku akan membawakan cerita seram tentang sebuah desa yang diteror oleh hantu wanita misterius. Jangan lupa siapkan nyali kalian karena cerita ini benar-benar bikin susah tidur. Desa Waringin terletak di kaki bukit yang sunyi, dikelilingi hutan lebat yang sudah lama dianggap angker oleh penduduk sekitar. Meskipun banyak cerita menyeramkan yang beredar, warga sudah terbiasa hidup berdampingan dengan ketakutan. Namun sejak malam Jumat terakhir, suasana desa berubah drastis. Angin malam membawa suara tangisan perempuan yang terdengar dari arah hutan. Para penduduk desa berkumpul di sekitar api unggun yang berkilau. Wajah mereka diterangi oleh cahaya api saat mereka saling memandang cemas, membahas suara aneh dari hutan. Suasana malam terlihat menyeramkan dengan bulan memancarkan cahaya hantu di atas pepohonan gelap, di mana bayangan bergetar dan angin yang berbisik menggerakkan dedaunan. Seorang sesepuh yang khawatir memimpin sekelompok kecil warga desa. Ekspresi mereka campuran ketakutan dan tekad saat mereka melangkah hati-hati menuju hutan yang menyeramkan di bawah sinar bulan. Cabang-cabang gelap dan bercabang menjulur seperti lengan kerangka melawan langit malam, dengan mata-mata samar bersinar dari dalam semak-semak. Sebuah pemandangan menakutkan. Warga desa berkumpul di tepi hutan. Wajah mereka diterangi oleh lentera genggam, menciptakan bayangan panjang di tanah saat mereka bersiap menghadapi sumber tangisan. Sebuah pemandangan atmosferik dari jalan sempit yang mengarah ke dalam hutan gelap, terhampar akar-akar yang bengkok dan diterangi oleh cahaya bulan yang rapuh menyaring melalui kanopi lebat di atas. Awalnya hanya dianggap sebagai halusinasi para pemuda yang pulang larut. Tapi ketika ternak milik Pak Sarno ditemukan mati dengan leher sobek dan mata melotot, warga mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres. Ibu-ibu takut keluar rumah saat senja dan anak-anak dilarang bermain sampai malam. Keresahan mulai menyelimuti desa. Semakin malam, suara-suara aneh mulai terdengar dari hutan. Beberapa pemuda mencoba menyelidiki, tetapi ketakutan menghalangi langkah mereka. Semua orang bersepakat untuk tidak keluar setelah gelap, menunggu dengan harapan bahwa ini hanya mimpi buruk. Malam itu sekelompok pemuda berani memasuki hutan, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka saling meneguhkan satu sama lain, tetapi setiap langkah membawa mereka lebih dekat pada sesuatu yang tak terduga dan menyeramkan. Ketika mereka duduk di sekitar api unggun, cerita-cerita menyeramkan mulai beredar. Suara-suara aneh mendekat, dan mereka merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Ketegangan meningkat dan rasa takut segera menyelimuti suasana. Tiba-tiba salah satu dari mereka berdiri dan menunjuk ke arah hutan. Wajahnya pucat ketakutan. Dia berteriak bahwa dia melihat sesuatu bergerak. Dalam sekejap, kabut tebal mulai memenuhi area sekitar, menambah suasana mencekam itu. Malam berikutnya, rumah Buminah dilempari batu besar dari arah hutan. Anehnya, tidak ada jejak manusia di sekitar. Suaminya yang mencoba mengejar malah pingsan di tengah jalan, dan ketika sadar ia hanya bisa menangis sambil menyebut nama Sari. Nama itu menggemparkan karena konon Sari adalah perempuan desa yang bundir di sungai puluhan tahun lalu setelah dipermalukan. Di tepi sungai, sosok Sari muncul. Wajahnya tertutup oleh rambut panjang yang mengalir dikelilingi oleh kabut. Seorang warga tua menceritakan kisah tragis Sari kepada sekelompok pendengar yang terpesona di sekitar lentera yang berkelap-kelip. Di jalan desa yang gelap, bayangan-bayangan menyeramkan terbentuk sementara para penduduk mengintip dari balik jendela dengan rasa takut dan penasaran. Suami Buminah duduk di tanah merenung, memegang sebuah foto kecil Sari yang usang matanya dipenuhi kesedihan. Sekelompok warga berkumpul di sekitar api unggun besar, membahas kejadian aneh dengan ekspresi cemas dan saling bertukar tatapan ketakutan. Secercah lilin menerangi wajah-wajah anak-anak yang ketakutan saat mereka mendengarkan cerita tentang hantu Sari. Kepala desa pun mengadakan pertemuan darurat. Warga yang hadir saling menatap dengan was-was. Tak ada yang berani bicara lebih dulu. Pak Ustadz menyarankan agar dilakukan doa bersama dan selamatan kampung. Tapi sebelum acara dilaksanakan, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Rumah Pak Lurah terbakar tanpa sebab jelas, dan dari balik api tampak bayangan perempuan berambut panjang berdiri diam menatap ke arah warga. Warga pun berlarian dalam kepanikan saat asap tebal mengepul dari rumah yang terbakar. Wajah mereka menunjukkan ketakutan dan kebingungan saat berusaha menghindari kekacauan. Kepala desa berdiri dengan ekspresi penuh tekad, memegang senter untuk menerangi kegelapan sambil mencoba menghimpun sisa warga di sekitarnya. Di tengah kepanikan, beberapa warga berkumpul di alun-alun desa, saling berpegang tangan untuk mendapatkan kenyamanan. Wajah mereka pucat dan cemas di bawah cahaya redup lampu minyak yang bergetar.
Dari kejauhan tampak rumah yang terbakar dengan nyala api yang memantulkan ketakutan di mata seorang anak yang berdiri terpesona sambil memeluk boneka beruangnya dengan erat. Malam-malam setelah itu menjadi mimpi buruk bagi warga Waringin. Orang-orang mengaku didatangi sosok wanita berbaju putih. Di dalam mimpi mereka membawa pesan, "Jangan ganggu aku, kembalikan tanahku." Pesan itu membuat orang tua desa mulai bicara. Ternyata ada sebidang tanah di tepi hutan yang dulu adalah makam sari dan baru-baru ini dibersihkan untuk dijadikan jalan tembus desa. Dengan ketakutan yang semakin meningkat, para orang tua desa mulai menyelidiki lebih dalam tentang tanah tersebut. Mereka mengingat kembali kisah Sari, seorang wanita yang dulunya tinggal di desa itu dan dilupakan oleh waktu. Seiring malam berganti, semakin banyak warga yang merasakan kehadiran mistis di sekitar mereka. Mereka mulai merasakan ketegangan antara dunia mereka dan apa yang mungkin ada di balik hutan tersebut. Dalam pikiran mereka, pesan Sari bergema, "Kembalikan tanahku." Hal ini mendorong warga untuk berdiskusi, mencari cara untuk menghormati ingatan Sari dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Malam itu warga mengadakan pertemuan di sekitar api unggun, berbagi cerita dan kesaksian tentang mimpi yang mereka alami. Semua sepakat bahwa mereka perlu melakukan sesuatu untuk menenangkan arwah Sari, agar desa mereka bisa kembali damai. Puncaknya terjadi saat bayi milik pasangan muda Tono dan Rini hilang dari Buayan, padahal rumah mereka terkunci rapat. Mereka menemukannya pagi hari di pinggir sungai terbungkus kain putih, menangis pelan, namun tak terluka. Peristiwa itu membuat warga yakin bahwa hantu Sari benar-benar marah karena makamnya diganggu. Dengan bayi selamat, Tono dan Rini berusaha mencari tahu siapa yang mengambilnya. Mereka bertanya kepada tetangga dan mendengar bisikan tentang hantu Sari yang konon marah karena makamnya diganggu. Tono dan Rini mengunjungi makam Sari berharap menemukan petunjuk. Dengan hati berdegup kencang, mereka melihat foto tua Sari yang disimpan di dekat kuburnya dan merasakan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu saat badai mulai menghampiri, Tono dan Rini merasakan ketakutan yang mendalam. Suara bisikan lembut membuat mereka semakin waspada, seolah-olah Sari ingin memberi mereka pesan penting. Ketika mereka bersembunyi, sosok putih itu mendekat, tampak meminta sesuatu yang tak terucapkan. Tono dan Rini menyadari bahwa mungkin ada cara untuk menenangkan hantu Sari dan mengembalikan ketenangan di desa mereka. Dengan tulus, Tono dan Rini meletakkan bunga dan menyalakan lilin di atas makam Sari. Mereka meminta maaf atas gangguan yang terjadi, berharap bisa menenangkan arwahnya dan mengembalikan ketenangan kepada desa. Akhirnya dengan dipimpin Pak Ustadz dan sesepuh desa, dilakukan ritual pemulangan arwah. Tanah bekas makam Sari dipagari dan diberi nisan kembali. Warga berkumpul untuk meminta maaf secara kolektif, membawa sesajen, dan membaca doa-doa sepanjang malam. Tak lama setelah itu teror pun berhenti. Di malam itu, warga duduk melingkar di sekitar api yang menyala, wajah mereka diterangi cahaya hangat saat mereka berbagi cerita dan saling mendukung selama malam ritual. Pagi harinya, sinar matahari pertama mulai mengintip di balik pepohonan simbol harapan dan berakhirnya kegelapan yang pernah melanda komunitas. Pak Ustadz berdiri di tepi desa, memandang dengan penuh pemikiran ke arah cakrawala saat ketenangan menyelimuti komunitas. Angin sepoi-sepoi menggerakkan daun-daun. Di suatu tempat, anak-anak bermain dengan ceria. Di ladang tawa mereka bergema saat mereka saling mengejar di bawah langit biru yang cerah, menjadi kontras yang mencolok dengan ketakutan yang pernah melanda desa. Seorang sesepuh desa berbagi kebijaksanaan dengan generasi muda, duduk di bangku kayu di bawah pohon besar. Ekspresi mereka mencerminkan harapan dan keterhubungan dengan tradisi. Pasar desa yang ramai dengan aktivitas di mana warga saling berdagang dan bertukar senyuman menggambarkan rasa kebersamaan dan normalitas yang baru. Suara tangisan dari hutan tak terdengar lagi. Suasana desa perlahan kembali normal, meskipun malam-malam tetap diselimuti rasa waspada. Anak-anak dilarang bermain ke dekat hutan, dan tak ada satupun warga yang berani lewat jalur bekas makam itu. Malam semakin larut, dan ketegangan masih terasa di udara. Di dalam rumah, seorang nenek sedang merajut, sesekali menatap ke arah hutan dengan wajah khawatir. Sementara itu, sekelompok anak-anak berkumpul dalam ruangan yang terang mendengarkan cerita-cerita tentang hutan terlarang tersebut. Seorang sesepuh desa berdiri di atas beranda kayu, memberikan peringatan kepada warga tentang bahaya yang mengintai di hutan. Jalan setapak berkabut mengarah ke tepi hutan dengan papan peringatan yang melarang orang melintas, dikelilingi oleh kesunyian yang menakutkan. Di alun-alun desa, api unggun bergetar saat para warga berkumpul berbicara pelan sambil menatap gelapnya hutan dengan was-was. Seorang anak menggambar di atas kertas, menciptakan gambaran hutan yang cerah, namun di balik pepohonan terdapat sosok-sosok menyeramkan yang mencerminkan ketakutan dan imajinasi mereka.
Desa Waringin kini tenang, namun cerita tentang hantu Sari terus diceritakan dari mulut ke mulut sebagai pengingat bahwa tanah yang disakralkan jangan sekali-kali diganggu. Karena saat arwah marah, manusia tak bisa berbuat apa-apa selain memohon ampun. Setiap malam kisah hantu Sari membuat warga Desa Waringin berkumpul dan menceritakan pengalaman pelik mereka, menambah misteri yang menyelimuti desa ini. Mereka percaya pada kekuatan arwah yang melindungi tanah air mereka. Warga desa yang lebih tua sering memperingatkan anak-anak agar tidak merusak tempat suci, menceritakan tentang Sari dengan rasa takut dan hormat. Cerita-cerita ini menjadi pelajaran berharga tentang menjaga keharmonisan antara manusia dan dunia gaib. Saat bulan purnama bersinar terang, desas-desus tentang penampakan Sari kian meresap dalam pikiran masyarakat. Ketika malam tiba, suara angin seolah membawa bisikan dari dunia lain, memperingatkan mereka akan kekuatan yang ada di sekitar. Di sisi hutan, sekelompok remaja beranikan diri untuk menjelajahi tempat yang diyakini sebagai daerah kekuasaan Sari. Meskipun rasa ingin tahu mendorong mereka maju, kesadaran akan ancaman dari dunia lain selalu menghantui langkah mereka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita horor seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah seram selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.